Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kelima kali ini yang akan kita bahas atau kita diskusikan adalah terkait gejala-gejala afektif manusia, masih dengan gejala afektif, yaitu tentang cinta. Ya, di sini cinta dalam perspektif Islam dan psikologi. Yang pertama, cinta dari sudut pandang psikologi itu terbagi atas tiga macam. Yang pertama itu berdasarkan nafsu, kemudian yang kedua itu berdasarkan cinta pragmatis, dan yang ketiga itu berdasarkan altruistik. Ini menurut Kelly, psikolog dunia. Bahas satu-satu. Untuk cinta karena nafsu, penjelasannya yaitu cinta jenis ini cenderung tak terkontrol karena hubungan antara dua orang yang atas nama cinta ini dikuasai oleh emosi yang berlebihan. Disitulah istilah cinta buta berlaku. Ya, biasanya ini terjadi pada usia-usia remaja menuju dewasa ya. Ini cinta karena nafsu. Lalu cinta pragmatis. Pada cinta jenis ini ada keseimbangan antara rasa suka dan rasa duka, atau ada hubungan timbal balik. Sepasang insan ini cenderung dapat mengontrol perasaannya. Nah, untuk cinta pragmatis ini bisa terjadi pada pasangan suami istri. Lalu cinta altruistik. Cinta yang ini biasanya dimiliki oleh ibu untuk anaknya, biasanya disertai kasih sayang tak terbatas. Ya, kita bayangkan saja rasa cinta dari seorang ibu untuk anaknya, mau dari kecil ataupun sampai sekarang dewasa, tetap saja si ibu merasa bahwa anaknya itu masih seorang anak-anak gitu. Jadi tetap mencintainya setulusnya sampai akhir hayatnya. Nah, menurut Eric Fromm, ini masih psikoanalisis, cinta itu hanyalah memberi. Memberi adalah ungkapan kemampuan atau potensi yang paling tinggi. Dengan melihat orang yang dicintai bahagia, tumbuh dan berkembang secara fisik, psikis, dan spiritual, maka kita pun akan bahagia. Jadi menurut Eric Fromm di sini, pada saat seseorang memberikan sesuatu, misalkan ungkapan ataupun barang atau apapun dengan potensi yang paling tinggi, maka itu sudah memiliki rasa cinta nih. Kata kuncinya di sini saya lingkari. Memberi. Ya, ada pemberian. Mau itu motivasi, mau itu perhatian dengan potensi yang paling tinggi, itu berarti seseorang tersebut mengungkapkan perasaan cintanya gitu. Bahkan kita akan mengetahui, oh ternyata orang tersebut mencintai kita pada saat seseorang memberikan sesuatu kepada kita. Lalu dengan bahagia semacam ini muncul karena kita merasa mampu dan berarti bagi orang lain. Nah, menurut Fromm, cinta yang berprinsip take and give bukanlah cinta sejati tetapi cinta dagang. Nah, di sini artinya pada saat bahagia yang tadi kita bahas ini mampu dan berarti bagi orang lain. Pada saat bahagia itu muncul, kita memberikan sesuatu, lalu cinta itu muncul, berarti kita merasa bahwa diri kita itu berarti bagi orang lain. Lanjut. Unsur-unsur cinta menurut Eric Fromm, pengorbanan waktu dan energi menjadi ciri cinta rasional. Fromm menjelaskan ada beberapa unsur cinta. Nah, ini ada 3. Yang pertama, care atau kepedulian. Lalu bertanggung jawab. Dan yang ketiga, respect atau hormat. Ini unsur-unsur cinta yang harus ada menurut Eric Fromm dalam hubungan cinta antara seorang dengan orang lainnya. Baik itu ibu terhadap anak, ataupun misalkan pasangan suami istri, ataupun orang-orang yang memang merasakan rasa cinta tersebut. Robert Sternberg tahun 1988, cinta adalah sebuah kisah. Ini beda-beda pandangan ya. Di sini kita mengambil ilmu dari beberapa ahli psikolog terkait dengan cinta di sini.
Cinta adalah sebuah kisah yang ditulis oleh setiap orang. Kisah tersebut merefleksikan kepribadian, minat, dan perasaan seseorang terhadap suatu hubungan. Jadi kalau kata Robert Sternberg itu adanya sebuah kisah. Kisah apa tuh? Kisah merefleksikan kepribadian, minat, dan perasaan seorang terhadap suatu hubungan. Gitu. Ada ceritanya kalau dalam sinetron itu. Jadi dalam kehidupan kita pun ada gak kisahnya gitu. Kalau memang hanya merasakan cinta di luar orang lain tahu, kata Robert Sternberg itu bukan berarti belum merusakkan cinta sepenuhnya. Cinta sepenuhnya itu pada saat kisah yang ada dalam kedua insan tersebut direfleksikan berdasarkan kepribadian, minat, dan perasaan seseorang tersebut gitu. Ada refleksinya. Ada kisah tentang perang memperebutkan kekuasaan. Nah, kisahnya ada misteri, permainan, dan sebagainya. Kisah pada setiap orang berasal dari skenario yang sudah dikenalnya, apakah dari orang tua, pengalaman, cerita, dan sebagainya. Nah, muncullah triangular theory of love atau segitiga cinta. Masih tadi Sternberg, dari asalnya mengartikan bahwa cinta adalah sebuah kisah, Sternberg menemukan teori tentang triangular theory of love atau segitiga cinta yang mengandung komponen yang pertama keintiman, yang kedua gairah, yang ketiga komitmen. Nah, ini biasanya dalam suatu hubungan sering ditanyakan komitmen, komitmen, komitmen. Ternyata komitmen di sini masuk ke dalam segitiga cinta. Apa itu keintiman? Kita jelaskan di sini. Keintiman adalah elemen emosi yang di dalamnya terdapat kehangatan, kepercayaan, dan keinginan untuk membina hubungan. Ciri-cirinya antara lain, seseorang akan merasa dekat dengan seseorang lainnya, senang bercakap-cakap dengannya sampai waktu yang lama, misalkan teleponan sampai 1 jam, 2 jam, dan sebagainya, lalu merasa rindu bila lama tidak bertemu. Nah, dan ada keinginan untuk bergandengan tangan atau saling merangkul bahu. Nih yang dimaksud dengan keintiman. Kedua, gairah. Gairah adalah elemen motivasional yang didasari oleh dorongan dari dalam diri yang bersifat seksual. Kita lingkari ya. Yang bersifat seksual artinya gairah di sini bisa muncul, apalagi kalau dalam hubungan istri, bisa juga dalam keinginan seseorang. Ya. Ada dorongan dari dalam diri yang bersifat seksual, walaupun terlampiaskan ataupun tidak, itu termasuk ke dalam suatu gairah. Nah ini didasarkan oleh segitiga cinta di sini, triangular of love ya. Ketiga, komitmen. Komitmen adalah elemen kognitif berupa keputusan untuk secara sinambung dan tetap menjalankan suatu kehidupan bersama. Misalkan dalam rumah tangga itu kan ada komitmen antara dua orang. Satu perempuan komitmen, hayu kita lanjutkan ke jenjang berikutnya di pernikahan. Calon suaminya pun berkomitmen, lalu menemui kedua orang tuanya, dan terjadilah suatu yang namanya pernikahan. Itu komitmen yang sesungguhnya kalau dalam Islam ya. Nah, 3 komponen cinta tadi sama dengan 8 kombinasi jenis cinta apa saja. Ada non-love atau tak ada gairah yang timbul. Ada liking, persahabatan. Ada invitation love, ketergila-gilaan. Kemudian ada empty love, cinta kosong. Romantic love, cinta romantis. Companionship love, hasil dari keintiman dan komitmen tanpa adanya gairah cinta. Ada fetish love, cinta buta. Ada consummate love, cinta yang sempurna. Dari 3 komponen tadi, yaitu gairah, komitmen, dan juga pemberian, muncullah 8 kombinasi cinta ini gitu. Nah, ini non love, sama sekali tak ada gairah yang timbul. Biasanya hubungannya dengan orang dalam lingkungan sehari-hari, misalkan cinta dalam persahabatan gitu ya. Persahabatan ini ada gila-gilaan, cinta kosong, cinta combination love, cinta dan sempurna. Ini lalu kita lanjutkan
dengan hormon-hormon saat jatuh cinta nih. Ada beberapa hormon yang bertanggung jawab dalam diri manusia nih, jungkir balik saat jatuh cinta selain sang hormon utama yaitu feniletilamine ya. Ini ada 5 hormon yaitu feromones, oksitoksin, vasopressin, dopamin, neurovineprin. Ini hormon-hormon dalam tubuh kita yang pada saat merasakan jatuh cinta ini sangat menggebu-gebu ya hormon-hormon di sini. Feromones sama persis dengan yang diproduksi oleh ratu lebah untuk mengenali jenis lebah dari kawanannya. Kalau kamu misalkan menyukai seseorang, maka tubuh akan secara otomatis mengeluarkan wewangian khusus. Ini tanpa kita sadari ya. Dan jika yang disukai merasa cocok dengan wangi tersebut, maka cinta pun akan berbalas. Tuh. Lalu oksitoksin, hormon yang membuatmu merasa membayangkan ingin selalu dipeluk atau keintiman lainnya oleh orang yang kamu sukai. Sangat berpengaruh dalam mendekatkan hubungan, misalkan sampai tidak bisa tidur nih memikirkan hal-hal seperti ini ya, itu karena adanya hormon oksitoksin dalam tubuh kita. Vasopressin, hormon yang mempengaruhi tingkah laku seseorang dan tingkat kesetiaannya. Semakin tinggi kadar vasopressin, maka orang tersebut akan semakin setia pada pasangannya. Dopamin, pernah dengar istilah bahwa orang akan terlihat bersinar, tambah cantik jika sedang jatuh cinta? Nah, ini karena hormon dopamin ya. Lalu yang terakhir, neurovineprin adalah hormon pemicu semangat, memicu aliran darah untuk mengalir lebih cepat sehingga tubuh merasa energik dan gembira. Karena hormon ini, maka orang yang sedang jatuh cinta akan merasa happy dan cerah, ceria terus. Ini beberapa faktor penyebab jatuh cinta pada lawan jenis. Yang pertama, terlalu belia mengenal cinta, cinta monyet ya. Yang kedua, tidak bisa membedakan yang mana simpati, yang mana naksir, yang mana cinta sejati. Ini juga kadang terjadi nih pada kita ya. Mungkin orang tersebut hanya bersimpati terhadap kita, tapi koreksi kita salah mengartikan, bahasa kitanya baper gitu. Salah mengartikan yang memang itu adalah simpati seseorang terhadap kita, diartikan sebagai rasa cinta. Akhirnya cinta kita tidak terbalaskan. Yang ketiga, tidak bisa mengukur kadarnya. Lalu terlalu naif dan polos, dan lebih didorong hawa nafsu, bukan cinta. Lalu bagaimana Islam memandangnya? Cinta ini ada di surat Ar-Rum, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Di semua yang kita bahas tadi yang ditemukan oleh para ahli psikologis itu sebetulnya dalam Al-Quran sudah ada semua itu. Mereka hanya membuat teori-teori yang memang dapat dipahami oleh masyarakat dunia gitu. Hanya membuat. Kenapa saya katakan hanya membuat? Karena memang semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Kemudian ada surat Al-Baqarah di ayat 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Nah, ini 6 peringkat cinta Maratibul Mahabbah menurut Ibnu Qayyim, seorang ulama di abad ke-7 terdapat 6 peringkat cinta. Yang pertama, tatayum, yaitu hak Allah semata. Yang kedua, ish, yaitu hak Rasulullah. Kemudian syauq, yaitu cinta antara mukmin dengan mukmin lainnya. Sahabah, cinta sesama muslim yang melahirkan ukhuwah Islamiyah. Lalu id atau simpati yang ditujukan kepada sesama manusia, baik itu beragama sama dengan kita muslim ataupun tidak ya. Lalu cinta yang paling rendah dan sederhana yaitu cinta terhadap harta benda. Ini menurut Islam, menurut Ibnu Qayyim. Jangan sampai salah mengartikan. Nomor 1 menjadi mencintai harta benda. Wah, itu salah ya. Peringkatnya itu nomor ke-6. Berarti boleh ya jatuh cinta. Nah, ini menurut surat Ar-Rum yang tadi. Boleh gitu, dan memang sudah didasarkan di sini
bahwa pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir gitu. Apa yang membuat kita jatuh cinta? Secara umum ada unsur ketertarikan antara kekaguman, biasanya cinta didahului rasa ketertarikan dan kekaguman. Ketertarikan itu bisa karena beberapa hal, yaitu karakternya, misalkan suka dengan laki-laki yang cool, pendiam, lalu misalkan wangi, nah itu dari karakternya. Bisa juga dari fisik, karena ganteng, karena cantik, oh fisiknya bagus, lalu dilihat dari agamanya karena tekun beribadahnya, lalu karena sifatnya terhadap orang lain ramah tamah. Ada juga karena hartanya, melihat banyak kekayaannya misalkan bisa menunjang kehidupan kita selama bertahun-tahun ke depan sampai meninggal dan sebagainya. Lalu perhatian yang diberikan, biasanya untuk perhatian yang diberikan ini jarang dilihat awal ya. Nah, menurut hadis riwayat At-Tirmidzi, jika melamar kepada kalian seorang yang kalian ridho agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Bila kalian tidak melakukannya, maka akan ada fitnah di muka bumi dan kerusakan yang nyata. Lalu menurut hadis riwayat Bukhari, wanita dinikahi karena 4 hal, yaitu hartanya, keturunannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama, niscaya engkau akan beruntung. Ini tanda-tanda menyukai ya. Biasanya sering telepon, SMS, sering minta maaf, mulai mencoba mengikuti kegemaran walaupun tidak suka tapi diikuti, pura-pura suka ya. Lalu selalu menyapa duluan, terlihat gembira sekali saat dekat dengan kita, lalu sering memberi hadiah. Ini tanda-tanda seorang sedang jatuh cinta. Ada sudah susah memejamkan mata, lalu perasaan berdebar, bertanya kabar, rasa gelisah, cemburu bila melihat dekat dengan orang lain yang kita sukai, hobi baru termenung, dan sebagainya ya. Di sini sangat banyak sekali. Nah, kecanduan psikologis di sini, kecanduan psikologis, orang yang mengalami kecanduan cinta pada umumnya menunjukkan tanda-tanda. Yang pertama, adanya pikiran obsesif ya. Misalnya terus-menerus curiga akan kesetiaan pasangannya, terus-terus takut ditinggalkan pasangannya sehingga selalu ikut kemanapun pergi sang kekasih. Ini terlalu obsesi terhadap pasangannya itu. Yang kedua, selalu menuntut perhatian dari waktu ke waktu tanpa ada toleransi dan pengertian. Yang ketiga, manipulatif, berbuat sesuatu agar pasangan mengikuti kehendaknya walaupun pasangannya itu tidak menyukai hal tersebut gitu. Lalu selalu bergantung pada pasangan dalam segala hal, apapun juga, mulai dari minta pendapat, mengambil keputusan, sampai dengan memilih warna pakaian. Nih ya, kecanduan psikologis yang terjadi pada orang yang kecanduan cinta ada 4. Lalu yang terakhir di sini masih ada menuntut waktu, perhatian, pengabdian, pelayanan total sang kekasih. Lalu menggunakan seks sebagai alat untuk mengendalikan kekasihnya. Ini bahaya sekali ya. Lalu menganggap seks itu adalah cinta dan sarana untuk mengekspresikan cinta. Nih, tidak bisa memutuskan hubungan meski merasa amat tertekan karena berharap pada janji-janji surga sang kekasih. Kehilangan salah satu hal terpenting dalam hidup, misalnya pekerjaan, keluarga inti demi mempertahankan hubungan dengan sang kekasih tersebut. Ya itu. Jadi intinya materi-materi di sini bisa sangat bermanfaat jika teman-teman mahasiswa memperhatikan setiap poin-poinnya ya. Ya itu mungkin itu saja untuk materi tentang gejala afektif yang berhubungan dengan cinta di sini. Tolong pelajari dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.